Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatu Syifa dengan NIM AIR 005 dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro angkatan tahun 2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang simulasi MATLAB dan Simulink. Yang pertama, think about it. Pikirkan apa itu MATLAB dan Simulink, kemudian bagaimana konsep pemodelan dan simulasi secara umum, dan yang terakhir, bagaimana sih alur kerja dalam menggunakan Simulink. Yang pertama yaitu pengertian dari MATLAB dan Simulink. MATLAB, singkatan dari Matrix Laboratory, adalah sebuah platform pemrograman dan komputasi numerik yang menggunakan bahasa berbasis matriks. MATLAB banyak digunakan untuk menganalisis data, pengembangan algoritma, pemodelan, dan simulasi. Kemudian selanjutnya adalah pengertian dari Simulink. Simulink adalah sebuah lingkungan pemodelan dan simulasi berbasis diagram blok yang terintegrasi dengan MATLAB, digunakan untuk merancang, menganalisis, dan mensimulasikan sistem dinamis dalam berbagai bidang teknis seperti kontrol, sinyal, komunikasi, hingga mekatronika. Selanjutnya adalah modeling dan simulation atau model dan simulasi. Yang kita akan bahas yaitu tipe dari model dan tipe dari simulasi. Untuk tipe dari model ini ada 3. Yang pertama physical atau fisik, yang kedua ada mathematical, kemudian ada proses. Selanjutnya yaitu tipe dari simulasi. Tipe dari simulasi ini juga ada 3. Yang pertama live atau langsung, yang kedua virtual, dan yang ketiga yaitu konstruktif. Selanjutnya adalah konsep pemodelan. Konsep pemodelan di Simulink adalah penggunaan lingkungan grafis berbasis blok yang terintegrasi dengan MATLAB untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mensimulasikan sistem dinamis secara visual dan mudah dipahami. Kemudian saya akan sedikit membahas tentang bagaimana cara membuat model di Simulink. Yang pertama itu tentunya kita membuka aplikasi MATLAB. Kemudian yang kedua kita mengklik ikon Simulink, berfungsi untuk memodelkan dan mensimulasikan sistem. Setelah ikon Simulink diklik, kemudian akan muncul beberapa pilihan menu, dan di sini kita akan memakai blank model. Blank model ini lembar kerja kosong untuk membangun sistem di Simulink. Nah, ketika sudah ada nih blank model, udah ada lembar kerja yang kosong, apa sih langkah selanjutnya yang kita lakukan? Kan pasti bingung, kosong, tidak ada apa-apa. Nah, di Simulink ini, yang pertama kita lakukan adalah mencari library browser. Untuk ikonnya seperti di gambar yang ada di video, sudah saya lampirkan. Jadi, library browser ini menampilkan daftar semua blok di Simulink. Apa sih blok di Simulink itu? Jadi blok di Simulink itu merupakan bangunan dasar untuk membuat, mengolah, dan menampilkan simulasi di Simulink. Untuk blok di Simulink ini di MATLAB banyak sekali. Untuk contohnya itu ada blok dari math operation. Dari math operation ini isinya operasi dari matematika seperti penjumlahan, pengurangan, kemudian trigonometri, dan sebagainya itu ada semua di library browser, di pencarian atau di mana, di scroll-scroll juga banyak, teman-teman bisa mencari. Selanjutnya ada dasar dari Simulink.
fungsi blok di Simulink dan contohnya yaitu yang pertama ada source block. Fungsinya untuk membuat sinyal input ke sistem. Contohnya itu constant step dan sine wave. Teman-teman kalau mau mencari di MATLAB, di library browser itu bisa diklik pencarian, misal mencari konstan, kemudian di enter, nanti akan muncul blok dari konstan, nanti tinggal klik dua, diseret bisa, kemudian ditaruh di kanvas kosong atau blank model yang tadi kita buat di kanvasnya. Kemudian yang kedua ada sync block. Sync block ini fungsinya untuk menampilkan atau menyimpan output. Contohnya ada scope, display, to workspace. Kemudian yang ketiga ada mat library. Fungsinya yaitu blok untuk operasi aritmatika. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di MATLAB juga ada berbagai operasi matematika. Contohnya yaitu ada sum, gain, product, trigonometric function. Kemudian yang keempat ada matriks. Mengelola data dalam bentuk vektor atau matriks. Contohnya ada matriks concatenate, kemudian ada reshape, ada juga transpose. Yang kelima ada user defined function. Dipakai untuk jika ingin membuat fungsi sendiri. Bisa lewat MATLAB function block atau S-function. Kemudian yang keenam ada lookup table. Untuk memetakan input ke output berdasarkan tabel nilai. Berguna jika hubungan matematis sulit dibuat. Yang ketujuh ada max, dmax, dan bus. Yang pertama adalah max, berfungsi untuk menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu. Selanjutnya ada dmax, berfungsi untuk memisahkan sinyal gabungan. Dan yang terakhir ada bus, berfungsi untuk mengelompokkan sinyal dengan label. Yang ke-8 ada selector atau switch. Selector ini untuk memilih elemen tertentu dari vektor atau matriks. Kemudian ada switch untuk memilih jalur sinyal berdasarkan kondisi. Yang ke-9 ada logic operation untuk operasi logika seperti AND, OR, NOT, atau XOR. Berguna di sistem kontrol digital. Kemudian yang ke-10 ada subsystem. Berfungsi untuk mengelompokkan beberapa blok jadi satu blok. Kemudian fungsinya itu supaya model lebih rapi dan modular. Lanjut kita masuk ke bagaimana sih cara menggunakan Simulink? Kita akan simulasi di MATLAB tentunya. Yang pertama kita akan membuka MATLAB terlebih dahulu. Kemudian kita bisa klik Simulink. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini ada berbagai pilihan, ada blank model, blank subsystem, blank library, blank project, folder to project, dan sebagainya. Dan yang akan kita simulasikan di sini yaitu di blank model. Kita akan create model. Untuk di MATLAB ini, ketika membuka Simulink ini emang wajar ya, sedikit lama. Namun, ini sudah. Oke, kita langsung saja. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, apa sih langkah yang akan kita lakukan ketika kita akan membuat model di kanvas yang kosong ini? Yang pertama yang kita lakukan adalah mencari library browser. Nah, ini kita sudah ketemu library browser, kita klik saja. Di library browser ini ada berbagai macam blok-blok. Ini ada, misal kita lihat yang discrete, ini ada delay, sebagainya. Ini semuanya apabila kita klik akan muncul semua blok-blok di Simulink. Nah,
Yang pertama, misal kita akan membuat rangkaian yang bisa menampilkan gelombang sinusoidal di layar. Nah, yang kita butuhkan pertama itu ada sine. Kita bisa cari, kemudian enter. Nah, ini langsung muncul. Kita pakai yang sine wave. Kemudian taruh. Sudah. Selanjutnya kita akan menambahkan scope. Enter. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang masih bingung, apa sih fungsi dari sine wave, apa sih fungsi dari scope ini? Nah, karena tadi kita akan membuat sebuah rangkaian yang dapat menampilkan gelombang sinusoidal di layar atau di grafik, yang kita butuhkan itu yang pertama sine wave. Sine wave ini adalah dia input dari gelombang sinusoidalnya. Dan scope di sini yang akan menampilkan gelombangnya dalam bentuk grafik. Oke, selanjutnya kita sambungkan. Apabila sudah tersambung seperti ini, maka ketika di run, kita akan mencoba di run, akan muncul gelombang sinusoidal. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, setelah di run seperti ini, ketika kita klik 2 kali scope, maka akan muncul grafik sinusoidal. Kita coba klik. Nah, ini gelombang sinusoidalnya. Sudah paham teman-teman untuk cara membuat gelombang sinusoidal? Yang selanjutnya kita akan menambahkan gain. Jadi fungsi dari gain ini itu bisa kita taruh di tengah. Kita bisa mengatur tinggi dan juga rendahnya gelombang atau amplitudo dari gelombangnya. Apabila gainnya adalah 1, misal kita run dulu, gainnya 1, maka gelombang sinusoidalnya yang gelombang dari yang atas sampai yang bawah itu akan ada di angka 1, atau amplitudo gelombang maksimal dan gelombang minimalnya akan ada di angka 1. Nah, ini bisa dilihat gelombang maksimal di angka 1 dan gelombang minimal ada di angka -1. Gelombang sinusoidal. Oke, kemudian apa sih yang akan terjadi jika gainnya ini kita ganti menjadi misal 5? Gainnya kita ganti menjadi 5. Oke. Kemudian kita run. Nah, untuk gelombang sinusoidalnya ini juga akan ada di angka 5. Jadi gain ini bisa mengatur tinggi dan rendahnya gelombang. Apabila gainnya kita atur 5, maka gelombang sinusoidalnya akan berada di angka 5, ke bawahnya juga ada di angka -5, dan sebagainya.
Apabila kita atur di angka 1 seperti tadi juga gelombangnya ada di angka 1 seperti ini. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih cara menampilkan gelombang sebelum dan sesudahnya? Misal sebelumnya kan kita sudah mengatur gelombangnya atau amplitudenya itu ada di angka 1. Kemudian angka selanjutnya lagi kita mengatur di 5. Tinggi maksimal gelombangnya ada di angka 5. Bagaimana supaya bisa muncul bebarengan atau ada 2 grafik. Jadi satu grafik itu di 1 amplitudenya dan satu grafik lagi ada di angka 5. Untuk yang caranya kita bisa menambahkan max di enter. Nah, ini ada berbagai pilihan tergantung input dan outputnya. Di sini kita akan memakai yang ini, max. Oke, kita geser terlebih dahulu. Kita delete dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita run. Nah, gelombangnya akan seperti ini. Jadi sebelumnya kan kita sudah mengatur di angka 1. Nah, ini 1 gelombangnya, amplitudenya di angka 1. Gelombang maksimalnya ada di 1. Kemudian yang keduanya kita mengatur di angka 5. Amplitudo atau gelombang maksimalnya ada di angka 5. Gelombang turunnya ada di angka min 5. Gelombang naiknya lagi ada di angka 5. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rangkaian simulasi sistem dengan transfer function. Untuk rangkaian yang saya tampilkan, berfungsi untuk memberi masukan sinyal sinus ke sebuah sistem, yaitu transfer function, lalu melihat bagaimana sistem merespon sinyal tersebut. Untuk pada rangkaian ini, saya juga menambahkan blok-blok seperti scope dan display. Untuk scope dan display ini digunakan untuk melihat bentuk dan nilai sinyal keluaran terhadap waktu. Untuk scope dapat menampilkan sinyal keluaran dalam bentuk grafik dan display dapat menampilkan keluaran dalam bentuk numerik atau angka. Selanjutnya di sini juga ada XY graph yang digunakan untuk melihat perbedaan fase antara input dan output. Kemudian ada juga workspace yang digunakan untuk menyimpan data hasil simulasi untuk analisis yang lebih lanjut. Di sini ada transfer function, kemudian ada sine wave atau inputnya sinusoidal, input dari sinyal sinusoidal yang nantinya akan kita proses di transfer function, dan kemudian akan dilihat berbagai macam output dari mulai grafik, numerik, dan juga grafik yang XY graph. Baik, langsung saja kita mulai mensimulasikan. Yang pertama yang kita atur yaitu dari transfer function. Di sini saya mengatur numerator 1, kemudian untuk denominator 4, 5, 6, dan 0. 4 ini menjadi 4S kuadrat, 5, 6 ini menjadi 56S, dan 0. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya untuk gain, saya juga mengatur untuk nilai 900, dan yang gain kedua juga 900. Langsung saja kita simulasikan di run.
ketika selesai di run, kita dapat melihat keluarannya, sinyal keluaran dalam bentuk grafik dan juga numerik. Untuk dalam bentuk grafik kita bisa melihat di scope. Nah, jadi seperti ini bentuk sinyal keluaran dari transfer function yang sudah kita atur. Kemudian untuk display, di angkanya ada di 0,1636. Selanjutnya ada juga XY graph. Untuk tampilan dari XY graph-nya ini akan berbentuk seperti elips. Nah, jadi seperti ini gambar sinyal keluaran dari transfer function yang sudah diatur. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.